Ya. Oke. Eh, ini Rek. Sini, share screen. Oke, langsung aja. Kali ini saya sebagai ketua kelompok dengan kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Ahmad Amara Nafi dengan NIM 1482 3088. Ahmad Amara Nafi. Baik. Setelah itu anggota berikutnya yaitu Mas Romadona Pratama dengan NIM 1482 300 106. Yang ketiga dengan Mas Lisa Muhammad dengan NIM 1482 30.006. Yang keempat atau yang terakhir dengan Mas Muhasan Sarof dengan NIM 1482 300 105. Sini saya akan memer, mema, memodo- moderatori presentasi kali ini. Oke, lanjut ke slide ketiga. Latar belakang. Latar belakang dari presentasi kali ini yaitu dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Dalam laporan ini, kami akan menyajikan studi literatur yang mendalam tentang arsitektur PDB 8 dan PDB 11. Kedua arsitektur ini memiliki peran penting dalam perkembangan komputer pada era 1960 sampai atau dan 1970-an. Kami akan membahas secara rinci desain, karakteristik, dan pengaruh kedua arsitektur ini terhadap perkembangan industri komputer. Latar belakang yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini mempunyai 3 poin. Yang pertama yaitu poin bagaimana desain arsitektur PDB 8 dan PDB 11. Desain arsitektur PDB 8 dan PDB 11 didasarkan pada konsep arsitektur komputer yang sederhana dengan instruksi dasar dan memori yang terbatas. Dan arsitektur PDB 11 lebih maju dengan kemampuan multitasking dan dukungan untuk berbagai jenis instruksi dan mode alamat. Poin kedua, berapa kinerja arsitektur PDB 8 dan PDB 11? PDB 8 memiliki kinerja yang terbatas karena didasarkan pada instruksi sederhana dan memori yang terbatas. PDB 11 memiliki kinerja yang lebih tinggi karena kemampuannya untuk melakukan multitasking dan instruksi yang lebih canggih. Poin ketiga dari rumusan masalah. Bagaimana dampak arsitektur pada PDB 8 dan PDB 11 terhadap perkembangan industri komputer? Jika PDB 8 membantu memperluas penggunaan komputer ke berbagai bidang industri dengan harga yang lebih terjangkau. Dan PDB 11 membantu mempercepat perkembangan sistem komputer yang lebih canggih dan aplikasi seperti sistem operasi Unix, UNAX. Setelah itu ke tujuan penelitian yang dibacakan oleh Dista. Tujuan penelitian ada 3 poin. Poin pertama yaitu yaitu menjelaskan latar belakang pengembangan PDB 8, PDB 11. Latar belakang pengembangan PDB 8 dan 11 melibatkan kebutuhan akan komputer yang lebih terjangkau dan canggih untuk berbagai aplikasi industri. Poin kedua, membandingkan desain, karakteristik, dan kinerja arsitektur PDB 8 dan 11. Perbandingan ini akan mengungkapkan perbedaan dalam pendekatan desain, kemampuan, dan kinerja antara kedua arsitektur tersebut.
Poin ketiga, mengidentifikasi kelebihan kekurangan masing-masing arsitektur. Identifikasi ini akan membantu dalam memahami keunggulan dan batasan dari setiap arsitektur. Manfaat penelitian. Ada 3 poin. Poin pertama, memperjelas perkembangan arsitektur komputer. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana arsitektur komputer telah berkembang dari PDB 8 hingga PDB 11. Yang kedua, menyediakan informasi tentang pengembangan industri komputer. Informasi ini akan membantu dalam memahami peran PDB 8 dan PDB 11 dalam menggerakkan industri komputer. Poin ketiga, menyediakan informasi tentang penggunaan komputer dalam berbagai industri. Penelitian ini akan menggambarkan dampak PDB 8 dan PDB 11 dalam berbagai aplikasi industri. Baik, selanjutnya untuk landasan teori atau slide kedua dilanjutkan oleh Mas Tama. Silakan Mas Tama. Baik, saya akan menjelaskan landasan teorinya. Dalam landasan teori terdiri dari teori arsitektur komputer. Landasan teori ini mencakup prinsip-prinsip desain arsitektur komputer dan evolusinya dari waktu ke waktu. Yang kedua, teori perkembangan industri komputer. Teori ini mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri komputer. Slide selanjutnya, Mas. Oh iya. Di dalam metode penelitian, studi literatur penelitian akan didasarkan pada analisis literatur dan sumber-sumber sekunder terkait PDB 8 dan PDB 11. Perbandingan. Metode perbandingan akan digunakan untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara kedua arsitektur tersebut. Sudah, Mas. Ampun. Lanjut ke kesimpulan. Dalam presentasi kali ini, kesimpulan akan dijelaskan oleh Mas Hasan. Boleh Mas Hasan? Oke. Kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa arsitektur PDB 8 dan PDB 11 memainkan peran penting dalam perkembangannya industri komputer pada era 1960-an dan 1970-an. Meskipun keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam desain, karakteristik, dan kinerja, keduanya memiliki aplikasi luas dalam berbagai industri, termasuk pendidikan, penelitian, komputasi ilmiah. Perbedaan mereka menunjukkan evolusi dalam teknologi komputer dan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Laporan studi literatur ini mengulas tentang arsitektur PDB 8 dan PDB 11 yang merupakan komputer minik yang sukses komersial pada era 1960 dan 1970. Kedua arsitektur ini memiliki peran penting dalam pengembangan industri komputer. PDB 8 menggunakan arsitektur diskrit, transistor, dan sistem basis 8 atau oktal. Untuk representasi angka dan instruksi, PDB 11 menggunakan arsitektur berbasis mini komputer dengan instruksi RISC yang lebih canggih. Keduanya memiliki aplikasi luas dalam berbagai industri, termasuk pendidikan, penelitian, dan komputasi ilmiah. Keduanya memiliki beberapa perbedaan yang penting, seperti bus, perangkat lunak, dan pengaturan dalam laporan ini. Dalam laporan ini kami telah melakukan perbandingan antara arsitektur PDB 8 dan PDB 11, membandingkan desain, karakteristik, kinerja, dan dampak keduanya terhadap pengembangan komputer. Kami juga telah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing arsitektur serta kontribusi mereka terhadap industri komputer. Kedua komputer ini memiliki arsitektur yang berbeda dan memiliki beberapa perbedaan yang penting. Kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa arsitektur PDB 8 dan PDB 11 memiliki peran penting dalam pengembangan industri komputer. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Keduanya memiliki aplikasi luas dalam berbagai industri dan keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan komputer. Pengembangan antara dua arsitektur ini menunjukkan bagaimana komputer minik berpengaruh dalam perkembangan industri komputer. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Mas Hasan, terima kasih Mas Rama dan Mas Dista. Sekian dari Siap. kali ini. Saya tutup dengan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.